老祖，我很好。是你，将军你！好凶恶的小猫呀！你以后可不能乱咬人喽，肯定是被老祖的气势吓。说。Halo guys, welcome back to KD Universe. Selamat weekend buat kita semua. Kalian pada keluar-keluar gak nih? Udah akhir bulan, harusnya gaji juga udah turun dah ya. Duit jajan juga pasti udah dikasih ya kan? Sedikit fun fact atau fakta lucu, mungkin ini gak penting ya, tapi Mimi cuman mau kasih tahu aja. Kalau Mimi itu sebenarnya masih jomblo guys. Jadi buat kalian semua yang terus bertanya, punya istri nggak? Punya pacar nggak? Ya jelas enggak dong. Ada lagi yang nanya, anaknya berapa Min? Pacar aja nggak punya, gimana punya anak ya kan? Makanya kata Mimin yang tiap hari nonton kebucinan para MC di Tonghua seperti contohnya Dewa Pakboy, Shihao, atau si Lin Feng dan yang lain-lainnya, pikiran Mimin itu sedikit terganggu ya guys. Ya udah nggak penting ini. Oke. Jadi guys, di part 30 kali ini kita semua bakal melihat alasan kenapa muridnya Suyang, si Lian Sui, bisa terperangkap di dalam laut biru dalam. Nah, jadi bakal ada sedikit flashback soal muridnya Suyang. Penasaran kan? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kemarin kita semua sudah melihat Qingshu diculik oleh para sekte iblis laut. Kakek Huang Tian dan Cao Peng datang duluan, berusaha mencoba menyelamatkan Qingshu. Pertarungan terjadi begitu sengit. Ternyata si ketua sekte iblis laut menggunakan metode iblis. Dirinya bisa berubah menjadi seakan binatang buas guys. Jadi super kuat dan super cepat, membuat kakek Huang Tian cukup kesulitan. Namun semua berubah ketika Lord Suyang muncul. Baru muncul langsung menghancurkan bangunan utama sekte iblis laut. Udah gitu cuma dibutuhkan satu hentakan kaki pula. Ngeri benar Suyang ini. Mari kita saksikan gimana Suyang melawan mereka. So langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Suyang muncul dengan begitu fenomenal, menghancurkan aula besar milik sekte iblis laut. Tidak lupa dia melepaskan ikatan muridnya Qingshu. Tentu si pemimpin tidak terima aula dihancurkan dan ingin membantai Suyang langsung di tempat. Tapi ketika dia menyaksikan mukanya Suyang, dirinya auto mundur dan teringat akan masa lalu. 老祖，我很好。 是你，将军你！ Tepatnya 10.000 tahun lalu, saat si ketua sekte iblis laut menghisap darah para praktisi dalam meningkatkan kultivasi tentunya, dirinya bernasib sial karena harus bertemu Suyang yang tiba-tiba muncul bersama muridnya Pai Lian Sui. Saat itu Lian Sui meminta Suyang untuk menyerahkan orang ini untuk dia pakai berlatih. Yes, sebagai guru Suyang membiarkannya dan pertarungan pun terjadi. 好凶恶的小猫呀！ Sayangnya cuma butuh satu tebasan, si ketua iblis laut itu ditebas sampai terpental jauh. Lian Sui juga memanggilnya sebagai kucing kecil. Jangan pernah menggigit orang lain di masa depan ya. Si ketua iblis laut nggak ada pilihan selain nurut guys. 你以后可不能乱咬人喽。 Dia terus memohon agar diampuni hidupnya dan bakal berubah. Biasalah, orang udah terpojok pasti udah kayak gini guys. Suyang setelah melihat tanduk iblis yang ada padanya pun langsung memberikan dirinya satu kesempatan untuk hidup. Namun tuar,
Setengah tanduknya dia potong dan diambil hanya dengan satu jentikan jari saja. Lian Sui diperintahkan untuk kembali ke sekte agar diberikan harta ajaib khusus melindungi dirinya. Kebetulan tanduk yang mereka dapatkan juga bagus, bisa dipakai nanti. Nah, dari situlah si pemimpin iblis laut sangat benci dengan Su Yang, guys. Namun di satu sisi dia nggak berani melawan. Mereka mengira pasti si ketua iblis laut ini ketakutan ketika melihat auranya Su Yang. Mereka merasa aneh dong, kenapa si ketua iblis laut tidak berkutik, nggak berani ngomong apa-apa ketika melihat sosoknya Su Yang. Apalagi sang ketua iblis laut tiba-tiba berlutut meminta pengampunan. Dia mengaku sangat sulit memulihkan kultivasinya semenjak insiden waktu itu. Soalnya guys, serangan Lian Sui 10.000 tahun lalu itu sempat menghancurkan kultivasinya juga. Dari situlah Su Ye mengingat dirinya, tapi dia merasa si iblis satu ini masih belum tobat, sehingga Su Ye akan memotong tanduknya lagi. Namun tiba-tiba si ketua langsung memohon diampuni dan bakal memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada Pai Lian Sui, yaitu muridnya Su Yang 10.000 tahun yang lalu. Huang Tian dan yang lainnya mendengar kata 10.000 tahun cukup terkejut sekaligus kebingungan. Su Yang memastikan kalau satu kata pun dia berani berbohong, hidupnya bakal dia ubah jadi lebih buruk daripada kematian. Buset, ngeri kali bos. Si ketua pun menceritakan tepat 10.000 tahun lalu, dia sedang berlatih di ngarai barat timur laut. Tapi waktu itu dia merasakan aura kekuatan luar biasa kuat. Ternyata ada sekelompok musuh yang sedang mengepung Pai Lian Sui. Nah, di sana juga ada tanduknya ketua iblis laut, guys, yang digunakan Lian Sui sebagai perlindungan diri. Oh, pantas Su Yang mengajak pulang tadi dan mengatakan bakal memberikan harta pelindungan diri. Ternyata tanduk yang diambil dari si ketua iblis laut itu diubah jadi harta pelindung, guys. Total ada 2 praktisi berarmor yang sama sekali tidak dikenal melawan Lian Sui. Tentu si ketua iblis laut bingung dong, kok Lian Sui bisa pergi ke sini ya? Apa yang membawanya? Pertarungan pun terus berlanjut di antara mereka, 2 melawan 1. Lian Sui auto kesulitan. Dia segera mengeluarkan jurus ketiga teknik pedang set biru. Ini merupakan teknik ajaran Su Yang, guys. Segera kedua musuh berarmor pun dilumpuhkan dengan mudah. Lian Sui ingin tahu asal dari kedua iblis ini. Tapi mereka tidak mau menjawab dan langsung menggabungkan kekuatan. Ini merupakan kekuatan untuk memanggil roh super kuat dengan cara mengorbankan kekuatan spiritual dan tubuh mereka, guys. Ya, bisa dibilang sebagai teknik terlarang pengorbanan diri. Makanya setelah memanggil sosok roh kuat raksasa berarmor emas, kedua prajurit berarmor tadi auto meninggoy. Ini bencana buat Lian Sui, dan pertarungan pun berlanjut. Benar saja, Lian Sui kewalahan dan kalah melawannya, guys. Dia pun hanya bisa terus bertahan. Tapi di satu sisi, Lian Sui waktu itu belum menemukan hati biru laut dalam. Jadi dia belum boleh menyerah atau mati sekalipun. Gak ada pilihan, dia menggunakan teknik terlarang yang dilarang oleh sang guru, yaitu formasi Yaoling. Keren juga nih. Sampai-sampai si ketua iblis laut terkena efek dari ledakannya. Dia menganggap Lian Sui itu wanita gila, sampai menggunakan teknik terlarang seperti ini. Tapi pertarungan masih berlanjut. Dan tuar, ledakan kuat terjadi. Dari situlah si ketua iblis laut pingsan
tidak sadarkan diri lagi setelah terkena dampak dari adu kekuatan itu. Ketika bangun-bangun, Lian Xue sudah pergi dari sana. Seingat Cao Peng, warisan dunia kultivasi 10.000 tahun lalu itu sudah terputus sejak ribuan tahun lalu. Tapi mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan para praktisi kuat di zaman itu, guys. Huang Tian penasaran dong, datang dari manakah para praktisi kuat yang diceritakan oleh Ketua Iblis Laut? Karena selama sejarah ribuan tahun ini nggak pernah terdengar sebelumnya. Mimi yakin itu jadi musuh utamanya Suyan nanti. Ketua Iblis Laut berjanji bakal hidup layaknya manusia sekarang, tidak mencari masalah lagi. Tapi dalam hati memastikan, dalam waktu 10.000 tahun lagi, dia bakal mencapai tingkat tinggi. Dan saat itu juga balas dendam pun bakal dia lakukan. Yeay, ini orang gak tobat-tobat punya, guys. Minta dibantai Suyang nih. Maka dia memutuskan untuk mundur secara perlahan, namun tiba-tiba tuar. Serangan berhasil menembus langsung ke lehernya. Suyang memastikan dia memberikan seseorang itu cuma satu kesempatan. Kalau melanggar lagi, ya inilah konsekuensinya, dibantai. Cao Peng tidak pernah menyangka kalau Suyang orangnya ternyata seperti itu. Sangat tegas dalam membantai musuh. Qingshu penasaran akan Lian Xue, murid Suyang di zaman dulu. Ternyata Lian Xue itu masih hidup, guys. Dan nyawanya ada di dalam hati biru laut dalam. Makanya Suyang kemarin sempat senang kan? Ketika mengetahui semangat hidup Lian Xue itu masih ada. Tapi gimanakah cara Suyang membangkitkan muridnya satu ini? Pasti pada penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 31 Lian Xue Shuwanlian episode 33-nya di hari Selasa nanti. Jadi kita semua bakal melihat nih, guys. Ketika Suyang menepati janjinya untuk menyembuhkan istrinya Cao Peng, muncul sebuah bencana, di mana istrinya Cao Peng tiba-tiba menghilang saat mereka sampai ke tempat tinggalnya Cao Peng. Di satu sisi, Suyang menemukan sebuah kertas latihan yang berbeda dari para praktisi manusia pada umumnya. Jadi mungkin metode latihannya itu metode latihan iblis, guys. Sehingga mereka pun segera menghampiri tempat yang dicurigai sudah menculik istrinya. Dan lagi-lagi Suyang itu bakal diremehkan di sini karena ranahnya masih rendah, guys. Tapi nampaknya musuh kali ini cukup kuat. Apalagi dia menggunakan metode iblis dan sebuah harta cermin khusus. Sampai-sampai si kakek Huang Tian bisa diperangkap. Bahkan si Suyang mengenali harta cermin yang dia gunakan, guys. Kira-kira harta apakah itu? Apa hubungannya dengan masa lalu Suyang juga? So, kita bakal melihatnya lagi di part 31 ya, guys. Selesai dulu untuk part 29 Lian Xue Shuwanlian 100,000 Years of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya dan pastinya hanya di sini ya, guys ya. KD Universe. Thank you buat kalian sebelum nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.